Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farezi dengan NPM 206533950. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan presentasi mengenai judul Electric Vehicle sebagai solusi untuk mengurangi emisi karbon. Nah, untuk latar belakang dari judul ini adalah industri otomotif telah menjadi salah satu industri terpenting di dunia. Tidak hanya di tingkat ekonomi, tetapi juga dalam hal penelitian dan pengembangan. Saat ini sendiri penggunaan energi yang terus-menerus digunakan dapat memberikan berbagai macam ancaman, salah satunya yaitu krisis energi dan pencemaran lingkungan karena emisi karbon dari kendaraan konvensional. Nah, kendaraan listrik sendiri merupakan solusi untuk mengurangi emisi karbon. Penjualan EV pada 2019 sendiri sudah sampai 2,2 juta mobil dengan prediksi naik menjadi 11,5 juta kendaraan pada tahun 2025. Nah, namun mungkin ada emisi ke atmosfer pada sumber di mana energi listrik dihasilkan. Tapi mengatasi masalah ini merupakan perdebatan yang lebih luas. Kemudian, EV juga sekarang banyak digunakan untuk taksi dan kendaraan layanan publik lainnya di kota-kota. Percobaan juga sedang dilakukan dengan kendaraan barang untuk pengiriman lokal dan untuk pengangkutan jarak jauh menggunakan tenaga listrik. Nah, untuk pembahasan selanjutnya ada 6 bahasan yaitu sejarah dan konsep, tipe kendaraan listrik, tipe baterainya, dampak bagi lingkungan dari kendaraan listrik, kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari EV, kemudian ada kesimpulan. Nah, untuk sejarahnya sendiri, pada awal sejarah mobil ada dua pendekatan yaitu dengan internal combustion engine atau ICE dan satu lagi dengan drivetrain listrik yaitu EV. Pada tahun 1834, seorang ilmuwan Amerika Thomas Davenport membangun mobil listrik pertama. Sedangkan internal combustion engine vehicle pertama dikembangkan pada tahun 1886 oleh Benz dan Daimler dari Jepang. Untuk penjelasan selanjutnya dapat disimak pada video berikut. Batteries have come a long way in the last decade, and just recently, they've made electric vehicles a real option for consumers. Let's take a look at Ford's family of electric vehicles to highlight the differences in technology and what might be the best fit for you. For over 100 years, cars have run on gasoline engines. Over time, these engines have become more efficient, but the biggest leaps in efficiency come when they're designed to work with electric motors and batteries. And as we'll see, the bigger the battery, the less gas that needs to be used. There are three kinds of electric vehicles: hybrid electric vehicles, plug-in hybrid electric vehicles, and all-electric vehicles. Each of these vehicles is powered by some amount of electric power to reduce or eliminate the use of gasoline. A hybrid electric, like the Ford Fusion, has both a gas and electric motor. It captures energy used when the vehicle brakes to charge the smaller battery that helps the larger gas motor run more efficiently and even get 41 miles per gallon in the city. This gives you the option to drive on long road trips with great fuel efficiency. The second option is the plug-in hybrid electric, like the Ford C-Max Energy available in 2012. This vehicle works much like the hybrid electric that can recharge while you drive, but it can go a lot longer on electricity because it has a bigger electric motor and battery. You can plug this car into an outlet at home and a couple of hours later have enough charge to use electric mode for traveling to work. But there's more. If you need to run errands after work or even drive from Detroit to St. Louis, this vehicle simply switches to hybrid mode, making the whole trip efficient. The third option is an all-electric vehicle, like the Transit Connect Electric available now, or the Focus Electric, launching in late 2011. It operates on a large battery and electric motor without gas, emissions, or even a tailpipe. You plug in this vehicle at home to charge the battery, and when it's done, you'll have enough charge for a whole day's activities. It's perfect for everyday commuting and city driving. So based on your driving habits, there will Untuk video penjelasan dari sejarah dan beberapa jenis EV bisa disaksikan pada video yang tadi. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya yaitu adalah konsep dari EV sendiri. Menurut Lalmain dan Lowry, komponen utama dari EV dapat dibagi menjadi baterai listrik, motor listrik, dan pengontrol motor.
Untuk struktur teknis EV lebih sederhana dibandingkan ICE, yaitu internal combustion engine, karena tidak ada sistem penyalaan awal, knalpot, atau pelumasan. Sebagian besar tidak ada kontak persneling dan terkadang bahkan sistem pendingin pun tidak diperlukan. Di mobil listrik, motor traksi tanpa magnet cukup umum karena lebih murah. Subspesies dari motor AC sendiri adalah motor induksi yang tidak menggunakan RII. Nah, Tesla Roadster salah satunya yang dilengkapi dengan motor induksi tanpa RII. Seperti Tesla Model S, dapat dinyatakan bahwa ada beberapa mesin listrik yang beroperasi dengan magnet RII. Mesin DC di komutasi mekanis konvensional, mesin asinkron, dan mesin sinkron yang dikendalikan beban dengan eksitasi listrik dan motor keengganan yang diaktifkan. Hal ini memberi fleksibilitas pada industri motor listrik. Nah, kemudian tipe-tipe EV sendiri ada 5, yaitu ada Battery Electric Vehicles atau BEV, yaitu merupakan kendaraan listrik yang 100% digerakkan oleh tenaga listrik. BEV sendiri tidak memiliki mesin pembakaran internal dan tidak menggunakan bahan bakar cair apapun, dan tidak menghasilkan emisi karbon sedikit pun. Untuk yang kedua adalah PHEV, yaitu Plug-in Hybrid Electric Vehicle, yaitu merupakan kendaraan hibrid yang digunakan oleh mesin konvensional dan mesin listrik yang diisi oleh sumber listrik eksternal yang dapat dicolokkan. Nah, PEV sendiri dapat menyimpan listrik yang cukup lama dan secara signifikan mengurangi konsumsi bahan bakarnya. Kemudian ada yang nomor 3, yaitu Hybrid Electric Vehicle, yaitu merupakan kendaraan hibrid digerakkan oleh kombinasi mesin pembakaran internal dan mesin listrik. Perbedaannya dengan PHEV adalah baterai yang memberikan energi ke mesin listrik terisi daya berkat tenaga yang dihasilkan oleh mesin pembakaran kendaraan. Jadi dia tidak ada plug-in dari listriknya. Kemudian yang keempat adalah Fuel Cell Electric Vehicle atau VCEV. Kendaraan ini dilengkapi dengan mesin listrik yang menggunakan campuran hidrogen terkompresi dan oksigen diperoleh dari udara dengan air sebagai satu-satunya limbah yang dihasilkan oleh proses ini. Kemudian yang terakhir adalah Extended Range EV, yaitu EREV. Yaitu kendaraan ini adalah sangat mirip dengan BEV, namun EREV juga dilengkapi dengan mesin pembakaran tambahan yang mengisi baterai kendaraan jika diperlukan. Kemudian ada tipe-tipe baterai dari electric vehicle, ada 4, yaitu lithium ion battery, nickel metal hydride battery, lead acid battery, dan ultra kapasitor. Untuk lithium baterai sendiri merupakan jenis baterai yang paling umum digunakan pada mobil listrik. Nah, lithium ion memiliki rasio daya terhadap berat yang tinggi, efisiensi energi yang tinggi, dan kinerja suhu yang tinggi. Nah, lithium ion sendiri memiliki tingkat self discharge yang rendah, yang berarti baterai ini lebih baik dari baterai-baterai lain. Untuk selanjutnya itu nickel metal hydride battery. Nah, baterai ini juga banyak digunakan dalam kendaraan listrik hibrida, tetapi juga berhasil digunakan di beberapa kendaraan listrik. Nah, kemudian ada lead acid battery. Ini merupakan baterai timbal asam, saat ini hanya digunakan pada kendaraan listrik untuk melengkapi beban baterai lainnya. Kemudian ada ultrakapasitor. Nah, ultrakapasitor sendiri bukanlah baterai dalam pengertian tradisional. Sebaliknya, mereka menyimpan cairan terpolarisasi antara elektroda dan elektrolit. Ultrakapasitor seperti baterai timbal asam lainnya terutama berguna sebagai perangkat penyimpan sekunder pada kendaraan listrik karena ultrakapasitor memungkinkan baterai elektrokimia untuk meratakan bebannya. Kemudian ada dampak EV bagi lingkungan. Nah, studi menemukan bahwa meskipun dampak lingkungan dari pembuatan kendaraan listrik lebih besar daripada pembuatan kendaraan ICEV, maka namun hal ini lebih baik dari dampak yang ditimbulkan oleh kendaraan berbahan bakar bensin biasa dan diesel yang saat ini digunakan. Dengan penipisan lapisan ozon bumi dan kekurangan pasokan minyak, kita menjadi masalah. Kita harus mencari kendaraan berbahan bakar alternatif yang tidak merusak lingkungan. Salah satu jawabannya adalah EV. Kemudian semakin banyak pembangkit listrik menjadi bersih dan semakin banyak orang yang menyadari apa yang dapat dilakukan dengan kendaraan listrik untuk lingkungan, maka penggunaan kendaraan listrik akan meningkat dan lingkungan kita akan jauh menjadi lebih baik. Nah, kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari electric vehicle. Kelebihannya sendiri adalah tidak perlu untuk mengisi bahan bakar karena mobil ini sepenuhnya diisi oleh listrik. Kemudian di sini ada penghematan karena charging EV relatif lebih murah dibandingkan dengan pembelian minyak untuk mengisi bahan bakar. Kemudian tanpa emisi karena mobil ini 100% ramah lingkungan. Kemudian ada popularitas. Pada masa ini EV dianggap sebagai mobil masa depan, yaitu mobil yang populer. Kemudian mengurangi polusi suara juga karena tidak mengeluarkan
suara sama sekali. Kemudian ada keenam yaitu pemilihan lebih rendah karena mobil listrik ini berjalan dengan mesin bertenaga listrik dan karenanya tidak perlu melumasi mesin, tidak perlu pergantian oli dan lain-lainnya. Untuk kekurangan dari EV adalah titik isi ulang dari EV atau charge station masih kurang banyak karena masih sedikit yang memakai juga. Kemudian listrik tidak gratis. Kemudian mobil listrik ini juga sangat merepotkan tagihan listrik jika Anda tidak mempertimbangkan pilihan listrik yang Anda gunakan di rumah masing-masing. Kemudian rentang dan kecepatan pengemudi pendek karena mobil listrik ini sangat depends sama yang namanya baterai capacity dan juga cara menyetir. Cara menyetir juga apa ya, mempengaruhi dari penggunaan baterai dari EV itu sendiri. Kemudian waktu isi ulang juga lebih lama dibandingkan dari kendaraan konvensional lainnya karena untuk mencapai 100% saja kendaraan EV harus dicas lebih dari 6 jam. Kemudian untuk penggantian baterai tergantung pada jenis baterai, hampir semua EV juga harus diganti setiap 3 sampai 10 tahun tergantung dari pemakaian dari EV tersebut. Kemudian juga sangat sunyi karena mobil listrik tidak bersuara, maka beberapa kasus dapat menyebabkan kecelakaan karena kita biasanya bisa mendengarkan kendaraan lain jika ada di sekitar kita, namun EV tidak bisa disadari gitu keberadaannya. Untuk selanjutnya adalah masa pakai dari baterai EV seperti perangkat elektronik lainnya. Baterai kendaraan listrik tidak memiliki masa pakai yang tidak terbatas. Nah, seiring bertambahnya usia baterai, kapasitas baterai akan berturun dan akibatnya daya tidak akan terisi dengan penuh. Degradasi ini biasanya karena temperatur yang tinggi dan pengisian daya yang berlebihan. Garansi pakai-pakai juga sangat mempengaruhi dari apa ya, ketertarikan konsumen untuk membeli EV. Karena seperti tadi mata EV tergantung dari pemakaian dan juga eh, faktor-faktor lainnya. Untuk kemudian ada faktor masa baterai berkurang adalah high temperatur, yaitu mengoperasikan EV di iklim suhu tinggi dan juga memarkir EV di bawah sinar matahari dalam waktu lama. Kemudian ada overcharging, mengisi daya EV di luar batas voltasenya. Kemudian ada deep discharge, yaitu sering menguras sebagian besar kapasitas baterai atau kita memakai EV itu sampai habis 0%. Kemudian high discharge or charge current, yaitu menarik terlalu banyak arus dari baterai secara rutin atau teratur dapat berdampak buruk pada masa pakai baterai. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, lingkungan sendiri menjadi perhatian penting bagi setiap orang. Hal ini terjadi karena kelestarian lingkungan merupakan salah satu faktor terciptanya pembangunan yang berkelanjutan, tidak terkecuali dalam hal pengurangan emisi karbon dioksida, yang menjadi salah satu penyebab kendaraan listrik dapat membantu mengatasi masalah pencemaran. Nah, berdasarkan total emisi karbon yang dikeluarkan terdapat 3 komponen yang paling berpengaruh terhadap tingginya emisi, yaitu kelistrikan, transportasi, dan perumahan. Baterai merupakan faktor penting pada EV karena baterai akan menentukan otonomi kendaraan. Pengembangan baterai dengan kapasitas lebih tinggi juga akan mendukung penggunaan mode pengisian daya tercepat dan terkuat. Kemudian juga infrastruktur merupakan juga salah satu pendukung dari electric vehicle tersebut. Maka perlunya diberikan banyak titik di mana EV itu bisa di-charge dan kita tidak khawatir jika baterai akan habis. Jadi kita banyak tempat charge. Oke, untuk mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.